Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang kedua, yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Sub pokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah Indonesia sebagai negara republik. Apakah kalian pernah ke Inggris atau Saudi Arabia? Semoga pada masa mendatang kalian bisa kuliah di sana ya. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari Inggris dan Saudi Arabia? Kedua negara tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang turun-temurun. Bila seorang kepala negara meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang menjadi putra mahkota. Sebelum terbentuk negara Republik Indonesia, Nusantara ini berupa kerajaan-kerajaan Islam dan masa sebelumnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Suksesi atau pergantian kepemimpinan dilakukan turun-temurun. Dari sekian anak raja atau sultan, dipilih yang terbaik untuk menggantikan raja atau sultan ketika sudah meninggal. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa bermusyawarah untuk menentukan bentuk pemerintahan negara Indonesia. Setelah disepakati bentuk negaranya kesatuan, lalu disepakati pula bentuk pemerintahan adalah republik. Artinya, suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan turun-temurun, melainkan melalui pemilihan. Perbandingan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara, yaitu daerah dan penduduk. Bentuk negara dibedakan menjadi dua. Satu, kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal, dan yang kedua, federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak. Sedangkan bentuk pemerintahan adalah susunan yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja, dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduk. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, monarki, yaitu suksesi pemerintahan diwariskan secara turun-menurun. Dua, republik, yaitu suksesi pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilu. Pada praktiknya, pemilihan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pernah dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang terdiri dari berbagai elemen bangsa. Namun, kemudian seiring perkembangannya, pemilihan kepala negara dan bahkan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut Chimli Asidiki, bentuk pemerintahan negara Indonesia bisa dipahami dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Chimli, kesatuan adalah konsepsi bentuk negara, sementara republik adalah konsepsi bentuk pemerintahan yang dipilih oleh bangsa Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin di negeri ini, baik itu pemimpin daerah atau bahkan pemimpin nasional. Karena itu, sebagai pelajar, kalian harus memiliki etos belajar dan cita-cita yang tinggi. Kalian harus memiliki kapasitas keilmuan
dan kompetensi yang unggul. Dengan demikian, kalian bisa memiliki peluang untuk dipilih menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin sejatinya salah satu sarana untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Nah, bentuk pemerintahan republik ini bila dalam lingkup sekolah terwujud pada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Setiap siswa berhak dan berpeluang menjadi ketua OSIS. Suksesi ketua OSIS dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum oleh Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. Atau ada juga yang secara langsung oleh seluruh siswa. Kandidat dengan hasil perolehan suara terbanyak, dialah yang diangkat menjadi ketua OSIS. Nah, apakah kalian aktif berorganisasi? Sejatinya, dengan aktif berorganisasi, kalian telah belajar bernegara. Hanya bedanya dalam lingkup kecil atau terbatas di lingkungan sekolah. Karena itu, aktiflah berorganisasi di sekolah. Ada banyak organisasi di sekolah. Selain OSIS, ada MPK, PMR, Pramuka, Paskibra, teater, dan lainnya. Demikian pembahasan tentang Indonesia sebagai negara republik yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan sekaligus kompetensi kita. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai penutup, marilah kita simak bersama pantun berikut. Roti bulat dibungkus pita, jangan sampai dimakan buaya. Negeri ini membutuhkan kita, kaum muda penuh karya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.